Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Ustaz kita, Pak Aziz, Ustaz Aziz. Yang saya hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada kesempatan ini kita yang hadir di sini selalu diberikan rahmat, karunia serta hidayah olehnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam juga marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak-banyak kita berselawat atasnya, mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya atas nama kepada Desa Tanjung Harapan mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara semuanya dalam acara pagi hari ini. Jumat pagi, kegiatan yang alhamdulillah sudah berjalan mungkin sudah 1 tahun atau 1 tahun lebih ya. 3 tahun alhamdulillah. Kegiatan yang positif ini. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, terutama Pak Ustaz yang telah meluangkan waktu untuk memberikan tausiah, dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya yang telah meluangkan waktu, yang telah rela mengikhlaskan waktunya atau pekerjaan yang lain untuk sama-sama datang pada pagi hari ini. Harapan saya mudah-mudahan dengan tausiah ini kita semua dapat mengambil pelajaran atau ilmu yang disampaikan agar dapat kita minimal untuk diri kita, keluarga kita, dan kita sampaikan juga kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui, insyaAllah. Dan juga pada kesempatan ini saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu saudara yang sini. Seandainya mungkin tempat atau fasilitas tempat kita tausiah ini mungkin kurang nyaman, mungkin ada yang berpanas nantinya. Hanya alhamdulillah nampaknya mendung. Biasanya yang sebelah kanan saya ini kena panas terus, yang sebelah kiri alhamdulillah sejuk. Tapi nampaknya hari ini cuaca juga mendukung Pak. Mudah-mudahan Allah akan berkahi segala langkah kita atau niat baik kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tausiah pada pagi hari ini. Dengan segala hormat pada Pak Ustaz Aziz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Desa kita ini, Bapak yang baru, alhamdulillah. Tapi saya sudah kenal beliau lama nih. Soalnya beliau terpilih ini saya tak asing lagi, jadi sudah masuk ke sini udah tak asing lagi dengan kades baru, karena mungkin sebelum saya kenal kades yang kemarin saya lebih kenal beliau lebih dulu, udah lama. Ya Pak, kita udah ketemu udah lama. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ada kepemimpinan yang baru maka desa kita juga ada pembaharuan, ya, ada pembaharuan juga, ada pergerakan juga, dan kita doakan. Karena di antara yang sering saya sampaikan, bahkan ini saya sampaikan di depan gubernur, di depan Pak Bupati sekalipun, di antara doa yang dipanjatkan kata Imam Ahmad, seandainya ada satu doa
satu saja doa yang dikabulkan oleh Allah dan itu wajib untuk dikabulkan. Maka permintaan saya kepada Allah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku akan minta pemimpin-pemimpin yang adil. Kenapa? Karena satu orang pemimpin lebih berpengaruh daripada 10 orang ulama. Saking pengaruhnya seorang pemimpin. Satu orang pemimpin itu lebih berpengaruh daripada 10 orang ulama. Maka vital daripada manfaatnya, vital daripada luar biasanya seorang pemimpin, daripada fungsinya di dalam masyarakat, apalagi yang sudah sekelas kades. Karena kades ini sudah ke bawah, dia yang lebih tahu daripada, insya Allah, daripada Pak Bupati, daripada Pak Gubernur, bagaimana keadaan masyarakatnya. Untuk itu, ya, setelah ini, karena ini baru dan kita semua juga pembaharuan hati kita, niat kita, aparatur desa diperbaiki niatnya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengabdi kepada manusia. Artinya apa? Ketika kita berbicara tentang pengabdian kepada negara, maka tidak lepas itu adalah pengabdian juga kepada Allah. Maka ketika Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika beliau sholat i'tikaf di masjid, ada seorang yang datang meminta, maka beliau keluar memberikan daripada beberapa hal. Maka kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, demi Allah, memberikan hak kepada orang lain, hajat kepada orang lain itu lebih disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada i'tikaf 1000 tahun. Artinya ibadah kepada sesama manusia yang mempunyai manfaat kepada sesama manusia itu jauh lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hal-hal pribadi kita. Salat, ketika kita sedang salat sunnah, ada orang yang butuhkan, tinggalkan itu, lebih baik kita bantu orang. Maka hal pengabdian ini jangan antum remehkan. Jangan kira orang yang soleh, maka kata seorang ulama dari Nahdlatul Ulama, seorang KNU, ada suatu hal yang beliau bicarakan luar biasa. Jadi orang baik itu gampang, Pak. Jadi orang baik itu gampang. Cukup kalau Anda mau jadi orang baik, diam. Banyak sholat, puasa, dan banyak diam. Tak usah banyak cakap. Di rumah saja awak sholat, puasa, jadi orang baik gitu. Tapi yang menjadi orang yang bermanfaat itu tidak mudah. Menjadikan orang lain juga baik atau menyebarkan kebaikan itu tidak mudah. Harus ada pergerakan, dan pengabdian Anda di aparatur desa itu yang pertama yang Anda lakukan, perbaiki niat tulus Anda, ikhlas. Walaupun di situ juga kita mencari daripada nafkah anak istri kita, itu boleh bagian daripada hak-hak Anda sebagai aparatur negara. Tapi yang paling penting, tancapkan niat Anda untuk mengabdi kepada Allah dengan mengabdi kepada masyarakat. Pahalanya sangat-sangat besar. Maka di antara amal soleh yang 3 dikatakan oleh Nabi SAW, yang menjadi amal jariah itu apa? Anak-anak yang soleh. Kemudian amal-amal soleh yang dikatakan amal soleh, amal jariah. Anda menanam pohon di sini, dimanfaatkan oleh orang lain, selama pohon itu masih ada, maka amal kita walaupun kita sudah meninggal tetap berjalan. Ketika kita bangun sumur dan dimanfaatkan oleh masyarakat 1000 tahun yang lalu Anda bangun, tapi masih dimanfaatkan sumur kita oleh masyarakat, maka selama itu juga amal kita mengalir. Maka Sayyidina Utsman, sahabat Rasulullah, 14 abad yang lalu sudah wafat, tapi rekeningnya masih ada sampai sekarang. Sayyidina Utsman masih punya rekening sampai sekarang. Kenapa? Amal jariahnya masih jalan. Kebun kurmanya masih jalan dan dimanfaatkan oleh umat. Luar biasa. Maka Anda mengabdi kepada masyarakat sebagai aparatur desa ini, yang pertama yang Anda harus lakukan, tancapkan niat lillahi ta'ala dengan ikhlas untuk mengabdi kepada Allah dengan memanfaatkan kekuasaan Anda. Untuk apa? Memberikan manfaat kepada orang yang lain, dan itu ibadahnya sangat-sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal, ini sudah lama saya ngomong pakai mic ini, sudah 3 bulan. Ini lain aja rasanya. Terakhir saya khutbah kemarin Idul Adha itu pun di Lombok lain. Ya, karena
ngomong ini kadang-kadang butuh kebiasaan gitu ya. Kalau nggak terbiasa susah juga. Tak banyak yang kita sampaikan, ada beberapa hal poin bab yang penting yang saya sampaikan pada hari ini. Melihat kondisi zaman, saya memilih kadang-kadang tema itu tergantung bagaimana keadaan daripada masyarakat sekitar, dan ini sangat penting saya bahas terutama bagi para pemuda dan yang sudah tua juga. Kita membahas sedikit mengupas tentang pernikahan. Ya, tentang pernikahan. Kenapa saya kupas tentang pernikahan? Karena hal yang begini sekarang sudah mulai tabu untuk dibahas. Sehingga mereka tidak sadar, ada orang yang menikah tapi tidak paham tentang dunia pernikahan, betapa pentingnya pernikahan. Kita tidak akan membahas para nabi, kata ulama. Kalau kita membahas 25 nabi dan rasul, maka kita tidak terlepas membahas mereka menikah. Maka tidak ada satupun nabi dan rasul itu tidak menikah. Bagaimana dengan Nabi Isa ya Ustaz? Nabi Isa alaihissalam itu akan menikah nanti ketika beliau turun ke bumi, dan beliau punya keturunan nanti ketika beliau turun nanti. Maka kita tidak lepas kalau membahas nabi dan rasul. Begini, kita tidak akan lepas membahas tentang agama, maka tidak kita lepas membahas tentang nabi. Dan tidak akan kita bahas nabi dan rasul kecuali mereka menikah. Kalau panas Pak, untuk nggak jadi masalah, jangan malu. Kasihan pula, apalagi yang belum menikah, itu capai hitam pula. Iya. Tapi kalau bilang sehat nggak apa-apa, insya Allah sehat. Kalau saya tak kuat sih. Jadi Nabi dan Rasulullah, Nabi dan Rasul 25 dan yang lain itu tidak lepas daripada pernikahan. Saking dianjurkan dalam dunia pernikahan, dan ini solusi dalam hidup sekarang ini. Banyak anak-anak muda tidak paham kapan menikahnya, bagaimana tentang pernikahan, siapa calonnya, itu sangat dipentingkan. Saking pentingnya pernikahan ini sampai dikatakan oleh Nabi SAW, yang bagi al-isra'u fi arba'ati asya. Ada 4 perkara yang seyogianya harus disegerakan. Yang pertama kata Nabi SAW, al-mayyit idza mata. Kalau ada orang meninggal, mayit, kalau dia sudah wafat jelas kematiannya, jangan masih ngangkut-ngangkut kita kubur dia. Nah, ini makanya al-mayyit idza mata. Seorang mayit yang memang udah jelas kematiannya, maka segera. Idza jara 'alaihi al-amr ayyubadiru bitajhizihi idza tahaqqaqa mautuh. Kalau udah jelas-jelas daripada kematiannya, segera. Yang berikutnya, wal bintu idza jaa khatibuha zawwijaha. Kemudian yang berikutnya, seorang anak perempuan, ya, seorang anak perempuan apabila ada orang datang mengkhitbahnya, segerakan pernikahannya kalau pasangannya cocok. Bahkan dikatakan di dalam hadis yang lain, maka akan datang musibah kepada seorang perempuan apabila dia sudah pas layak untuk menikah, datang orang soleh untuk melamarnya, orang baik untuk melamarnya, maka dia menolaknya, maka dia akan mendapatkan hal yang tidak baik bagi perempuan itu. Kalau orang soleh yang datang, tapi bagaimana ukuran solehnya? Dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ilmunya. Kemudian yang ketiga, wal munkar idza arahu ayyubadira ila inkari wa izalatih. Kemudian kemungkaran apabila sudah tampak kemungkaran itu, maka segerakan untuk merubahnya. Dan ini tugas aparatur negara, aparatur desa juga. Jadi kalau ada di suatu desa, di wilayah antum semua sebagai pengabdi desa, kalau melihat satu kemungkaran dan keburukan, segera untuk merubahnya, karena Anda pegang kekuasaan. Kalau Anda saja tidak berani, bagaimana orang bawah? Maka sekali lagi saya bilang, sebelum Anda bertugas mulai hari ini, perbaiki daripada niat Anda. Maka sebagai seorang pemimpin tidak lagi melihat istri dan anaknya, karena banyak yang terhalang ketika menjadi pemimpin, istri dan anaknya. Sayyidina Umar ibn al-Khattab itu ketika baru naik jadi pemimpin, apa yang beliau lakukan? Beliau ceritakan istrinya. Ini jangan dilakukan, Pak, bahaya. Ini makomnya Umar, paham? Sayyidina Umar baru naik jadi pemimpin, istrinya langsung diceraikan. Kenapa? Karena takut istrinya ikut campur dalam hal kepemimpinan beliau. Karena perempuan ini biasanya banyak ngomong, Pak. Suka nggak suka, penyakit seorang perempuan itu di sini, di mulutnya. Kalau penyakit seorang laki-laki di mana? Sudah saya sampaikan di sini.
matanya. Lihat perempuan sedikit sudah mulai lain. Maka ada penelitian, ini penelitian benar apa enggak wallahu a'lam. Ada seorang kiai yang sampaikan penelitian. Ini istri saya ikut pula. Ada penelitian di mana kalau ada seorang pembicara melihat seorang perempuan cantik itu meningkat kecerdasannya sampai 100 kalau ada perempuan itu. Tapi kalau hadir istrinya menurun 50 sampai 500 penurunnya. Itu penelitian Allah alam sahih apa enggaknya wallahu a'lam. Jadi apa yang saya bahas tadi bahwa ketika Anda sudah menjadi pemimpin, jangan sampai beberapa kebijakan Anda terpengaruh dengan pasangan Anda, dengan keluarga Anda. Maka kata Nabi jelas di dalam hadis beliau mengatakan laula Fatimah Zahra binta Rasulullah, seandainya Fatimah Az-Zahra anaknya Rasulullah SAW mencuri, maka aku akan potong tangannya. Itu ketegasan. Kemudian Sayyidina Umar, ini sambil kita bahas tentang kepemimpinan sedikit. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah diadu anaknya, ada seorang gubernur mengadu anaknya Sayyidina Umar ini mabuk. Anaknya Amirul Mukminin, presiden Pak. Dia berbuat tidak baik, minum minuman keras. Kemudian anaknya Sayyidina Umar ini dihukum tidak selayaknya orang lain karena gubernur juga takut. Yang pertama, kenapa? Anaknya presiden, anaknya seorang Amirul Mukminin. Yang kedua, presidennya Umar. Jangankan manusia, setan takut sama Umar. Jadi dua perkara ini. Yang pertama anak presiden, yang kedua Amirul Mukmininnya siapa? Umar. Jangankan manusia, jin juga takut sama dia. Jadi kalau ada setan, ada Umar duduk, nggak jadi lewat desa ini. Dia lewat Singkep Barat dulu baru sampai yang lain. Itu hebatnya Umar. Ditakuti sama jin. Akhirnya dia dihukum di tempat yang sepi. Tidak seperti intinya hukumannya tidak sama dengan hukuman masyarakat lain. Lalu apa perintah Umar sampai marahnya? Dari Mesir sampai Madinah itu luar negeri, Pak. Dua negara yang berbeda walaupun satu daratan. Maka Sayyidina Umar mengatakan disuruh anaknya jongkok dari Mesir sampai Madinah. Sampai orang yang melihatnya kasihan. Abdurrahman bin Auf ketika itu melihatnya. Ya Umar, bagaimana engkau melakukan anakmu seperti ini? Sampai mau mati anaknya, Pak. Sampai di Madinah jongkok jalannya, bagaimana capeknya luar biasa. Sudah mau mati tampaknya, bukan disuruh minum, langsung dipukulnya saya Sayyidina Umar. Ketika dia dipukul dan dihukum, dicambuk, wahai ayahku, apakah engkau lupa siapa aku? Istilahnya seperti itulah kalau bahasa kita. Apakah engkau tega melakukan hal ini kepada anakmu sendiri? Terus dia lakukan itu sampai anaknya mati, Pak. Ini jangan dilakukan Pak Gades, nggak se-ekstrim juga, karena ini Umar Pak yang lakukan. Umar sama dengan hal perceraian. Imam Ahmad ketika ditanya, kita lebarkan kisahnya. Imam Ahmad ketika ditanya, ya Imam, bagaimana hukumnya jika seorang laki-laki disuruh menceraikan istrinya oleh ayahnya sendiri? Maka kata Imam Ahmad, tak boleh, jangan engkau turuti ayahmu yang menyuruh kamu bercerai. Kemudian orang ini berkata, ya Imam, bagaimana kalau dengan Sayyidina Umar yang menyuruh anaknya Ibnu Umar untuk bercerai? Apa kata Imam Ahmad? Ya kalau ayahnya seperti Umar nggak apa-apa. Ada nggak yang seperti Umar sekarang? Nggak akan mungkin ketemu. Imam Hasan Al-Basri aja mengatakan, kalau ditanya mana yang lebih baik, Muawiyah dengan Muawiyah, bagaimana menurutmu tentang Muawiyah, sahabat Nabi? Demi Allah, debu bekas kudanya Sayyidina Muawiyah, sahabat Nabi, itu lebih mulia daripada aku, katanya. Yang ngomong ulama besar, Imam Hasan Al-Basri. Ada nggak yang seperti Umar sekarang? Maka jangan sok-sok jadi Umar. Ya, nah itu. Jadi Sayyidina Umar sampai memukul anaknya seperti itu sampai dia mati. Apa kata Umar ketika wafat anaknya, ketika mau meninggal? Wahai anakku, salamkan sama Rasulullah SAW bahwa aku telah melaksanakan tugasku dengan keadilan. Walaupun kepada anakku sendiri aku hukum dia, bahkan lebih berat. Sehingga yang pertama kali beliau ucapkan ketika pertama kali menjadi seorang pemimpin Sayyidina Umar itu apa?
keluarganya juga di ultimatum, bukan masyarakat. Di ultimatum kepada keluarganya. Wahai keluargaku, wahai istriku, wahai anakku semua, wahai keluargaku semua. Jika aku hukum orang lain 1 kali, maka aku akan hukum kamu 10 kali lipat. Nah, coba semua presiden, gubernur, camat, kades, kabupaten itu apa, bupati semua bilang begitu, kan enak kita dengar. Tapi bener-bener kalau kamu ditilang sama polisi, diambil motormu, kalau orang lain mungkin sekedar ditilang saja. Kalau kamu sempat melanggar aturan lalu lintas, kau kasih itu negara motorku. Mau enak kan macam gitu. Berani gak macam gitu insya Allah. Maka jangan sok-sok jadi keluarga keluarga pejabat. Seharusnya Anda yang lebih berat hukumannya, bukan masyarakat. Ini jangan bangga-bangga, saya anak camat, saya anak bupati, saya anak kades. Terus bangga-bangga, jangan. Ente harus dihukum 10 kali lipat seharusnya kalau ngikut Sayyidina Umar. Ya itu ya, segelumit daripada kepemimpinan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Masalah pernikahan ini menjadi solusi. Suatu ketika Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau mempunyai anak. Antum kenal gak Imam Ahmad? Dari tadi saya ngomong Imam Ahmad, mungkin antum tak kenal ya. Sedikit saya kasih tahu Imam Ahmad. Biar antum saya ngomong Imam Ahmad terus nyambung. Siapa Imam Ahmad itu? Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i, Pak. Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau seorang ulama, muridnya Imam Syafi'i, seorang mujtahid mutlak, 4 mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i dan Imam Hambali. Nama aslinya Imam Ahmad. Beliau menghafal 1 juta hadis. Bapak sudah hafal berapa kira-kira? Imam Ahmad itu 1 juta hadis dihafal. Ya. Suatu ketika Imam Ahmad ibn Hanbal melihat hawa nafsunya anaknya kelihatan. Dari segi kemaluannya kelihatan berdiri. Dilihat sama Imam Ahmad. Seketika itu dinikahi anaknya untuk menghindari fitnah. Maka oleh karena itu yang masih muda ini terutama, biar kita nggak panjang lebar terlalu membahas, ya segerakan untuk Anda menikah. Tidak ada jalan lagi. Kalau tidak ada hal yang Anda hindari, ini masih ada nggak yang masih muda? Ada juga yang tua tapi masih muda juga nggak nikah misalkan. Segera. Maka di antara amalan, kalau kita lihat di dalam satu kisah ini, ya biar antum, tapi ini jangan dituruti sekali ini kelas sahabat, ambil di bawahnya. Sayyidina Hasan wal Husain, kalau kita melihat sejarah para sahabat dari Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian para sahabat yang lain, itu jarang yang tidak menikah, yang kemudian jarang nikahnya sedikit. Ini telak bagi perempuan, nunduk saja lah, ikuti aja, dapat ceramah aja, jangan protes. Ya, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Ali punya anak Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan menikah berapa kali? 200 kali, Pak. 200 kali menikah. Jangan tanya lagi Nabi Nuh alaihissalam itu sudah lama-lama. Ini umat Nabi Muhammad. Di antara hobinya Sayyidina Hasan, sampai Sayyidina Ali malu pernah minta maaf sekali sama masyarakat, tapi yang dinikahi itu ikhlas. Karena siapa yang nggak mau perempuan? Yang pertama seorang ulama, yang kedua cucunya Nabi, anaknya seorang alim. Kalau sekarang yang mana jadi fitnah atau kiai macam gitu, tak berani gitu. Tapi saya kisahkan, ambil ibrohnya, betapa penting fungsi dalam suatu pernikahan. Sampai ada orang ya di dalam hidupnya dia berjanji untuk tidak menikah, wafat istrinya terus tidak menikah, tapi akhirnya di dalam mimpi terus didatangi untuk dia menikah dan menikah terus. Akhirnya dia menikah. Kalau kita lihat sejarah bagaimana Nabi Muhammad SAW istrinya, beliau menikah juga. Betapa penting fungsi dalam pernikahan. Siapa lagi? Banyak di sini. Al Habib Idrus juga sering menikah ya. Jadi kalau kita bahas tentang para ulama, maka tidak lain kecuali mereka menikah. Cuman jangan ikuti prinsipnya Imam siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi memang tak menikah, cuman alasannya berat. Kenapa? Karena beliau tidak menikah itu. Kenapa? Karena sampai umur 40 tahun beliau target menikah, sibuk dengan kitabnya, nulis. Zaman belum ada komputer dan laptop. Maka umur beliau dengan karangan beliau tidak sesuai. Artinya apa? Karangannya lebih banyak daripada umurnya. Itu Imam Nawawi. Ada perempuan yang tidak menikah? Ada. Siapa? Imam Rabi'atul Adawiyah. Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, seorang wali di kalangan perempuan. Cuman hal-hal yang begitu jangan diikuti. Lalu bagaimana?
statusnya seorang perempuan di dalam pernikahan ini sedikit kita bahas. Yang pertama biar adil semua. Yang pertama kita bahas yang perempuan dulu ya. Sedikit kita singkat-singkat aja ceramahnya. Suatu ketika Sayyidatuna Fatimah Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau suatu ketika pernah membuat suaminya Sayyidina Ali marah. Akhirnya Sayyidina Fatimah itu melihat muka Sayyidina Ali itu bukan marah langsung meluapkan kemarahannya Sayyidina Ali, cuman melihat muka daripada suaminya itu agak marah. Akhirnya beliau Sayyidatuna Fatimah mengelilingi istri suaminya sampai belum minta maaf. Akhirnya karena Sayyidina Ali melihat istrinya luar biasa seperti itu, beliau memaafkan. Ketika akhirnya pagi hari beliau bertemu dengan Rasulullah, "Wahai anakku, demi Allah, aku tahu apa yang terjadi semalam." Nabi tahu, langsung turun wahyu. Ini kelasnya Nabi. Kemudian apa kata Nabi SAW? "Demi Allah, wahai anakku, seandainya suamimu semalam tidak memberikan maaf kepadamu, maka demi Allah haram bau surga. Aku tidak akan menyolatkan jenazah." Nabi yang ngata sama anaknya, Pak. Bagaimana Sayyidatuna Fatimah Zahra solehahnya? Karena sebab apa? Seandainya engkau mati wahai Fatimah Zahra, engkau wafat dalam keadaan suamimu marah dan tidak ridho kepadamu, aku tidak akan menyolati. Nah, maka hati-hati, Pak. Bu. Tapi di sisi lain ya, sebagai seorang laki-laki ada suatu kisah di mana seorang mengadu kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika mengadu perang piring kemana-mana terbang. Ada apa namanya UFO kalau zaman sekarang. Kata orang ini, pergi dia. "Wahai saudaraku, kenapa engkau pergi? Aku ingin mengadu pasal istriku kepadamu, tapi aku tidak cocok. Bagaimana aku akan mengadu kepadamu sementara istri inti seperti itu?" Kata Umar, "Wahai saudaraku, yang mengandung anakmu siapa? Yang melahirkan anakmu siapa? Yang mencuci kamu siapa? Mencuci baju? Siapa yang memasakkan makanan untukmu?" Beliau menjawab, "Istri." Maka jangan sampai karena satu permasalahan seorang istri, jangan sampai karena kesalahan istri Anda justice, Anda ponis istri antum itu sebagai istri yang durhaka. Tidak boleh begitu, Pak. Jangan begitu, Pak ya. Jadi balik-balik jangan sedikit-sedikit istri durhaka, nggak boleh begitu. Siapa yang mencuci antum? Yang memberi makan siapa? Nanti kalau dia macam-macam itu, Bu, bos sisi tahu deh. Ya, yang punya kewajiban memasak siapa? Yang berkewajiban mencuci siapa? Ini sebagai gambaran ketika istri ada masalah, jangan sedikit-sedikit mengecap dia durhaka. Sabar. Ada seorang ulama namanya Syekh Bajal Hajat. Ini sebagai pelajaran kepada kita semua, ya. Ada seorang ulama namanya Syekh Bajal Hajat. Beliau ketika itu istrinya Masya Allah marah-marah terus, ngambek-ngambek terus, durhakanya kelas kakap. Ini. Tapi Syekh Bajal Hajat sabar saja. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau seandainya dia marah lagi, saya akan pergi ke gua. Pergi. Akhirnya dimarahi lagi. Pergi dia ke gua, ke tengah hutan. Ketemu dengan sekelompok orang di situ, beberapa orang. Syekh Bajal Hajat kalau giliran makan beliau. Pergi nyari makan, ada. Tapi orang yang lain enggak. Kalau giliran makan, tiba-tiba makanan itu sudah ada. Syekh Bajal Hajat heran, ini orang apa ini? Ketinggian kewaliannya luar biasa. Akhirnya lama-lama Syekh Bajal Hajat minta pendapat. Akhirnya bertanya, "Saya kalau butuh makan, saya cari makanan. Tapi awak ini luar biasa." Tidak pernah nyari, tiba-tiba makanan sudah ada. Kenapa? Ternyata laki-laki ini yang lain itu mereka berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada seorang ulama. Bertawasul, "Ya Allah, saya minta kepadamu berkat kemuliaan seorang syekh ini." Siapa namanya? Ternyata Abdurrahman Bajal Hajat. Loh, ini nama saya katanya. Orang ini Syekh Bajal Hajat disebut-sebut. Kenapa engkau tahu? Karena beliau seorang wali besar. Kenapa diangkat jadi seorang wali besar? Kemuliaannya luar biasa, karomahnya luar biasa, barokah sabar sama istrinya. Siapa? Insyaallah. Istri saya ikut pula sekarang ini. Ya? Paham?
Siap semua ya bapak-bapak insya Allah ya. Jadi jangan menjustis daripada seorang perempuan itu langsung durhaka juga tidak boleh. Ada juga satu kisah biar adil kita pagi ini kita terbuka. Ada suatu kisah di mana seorang perempuan ini tinggal di loteng atas dia. Ayahnya di bawah. Ayah suaminya berwasiat kepadanya, wahai istriku jangan engkau keluar, jangan engkau turun sebelum aku balik. Akhirnya si istri ini melihat ayahnya sakit di bawah. Lihat perempuan soleh zaman dulu, bu ya, perempuan soleh zaman dulu. Hanya untuk mengurus daripada ayahnya, beliau tidak berani karena perintah suaminya. Akhirnya menulis surat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ini ayahku sedang sakit suamiku. Apa kata Rasulullah? Taati suamimu. Dia tak turun. Sampai meninggal ayahnya, minta izin lagi sama Nabi. Ngirim surat. Apa kata Nabi? Taat sama suamimu. Sampai meninggal, dikuburkan ayahnya. Akhir apa kata Nabi SAW? Sampaikan salam kepada si fulanah bahwa ayahnya diampuni oleh Allah berkat taat kepada suaminya. Maka seketika itu luar biasa daripada pahala seseorang taat kepada suami. Yang suami juga sama, ketinggian derajat Anda sebagai seorang laki-laki akan ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Anda bersabar dengan seorang istri. Suatu ketika Sayyidina Umar, ini satu kisah yang luar biasa ini. Umar, Abu Bakar dan Rasulullah duduk di masjid, Pak. Ketika duduk di masjid, Abu Bakar diam, Sayyidina Rasulullah diam, Umar tak bisa diam. Karena beliau orangnya kritis. Ya Rasulullah, saya mau curhat. Silahkan ya Umar. Apa yang ente mau curhat? Saya mau curhat pasal istri. Ketawa Nabi SAW. Nabi ketawa. Abu Bakar ketawa. Kata Sayyidina Umar, ya Abu Bakar, kalau engkau ketawa saya tahu engkau ketawa. Kenapa? Karena kalau Nabi ketawa pasti engkau ketawa. Karena Abu Bakar itu seperti duplikannya Nabi. Apa yang dilakukan Nabi pasti Abu Bakar lakukan. Bahkan ketika beliau wafat, Sayyidina Abu Bakar datang kepada Sayyidatuna Aisyah istri Rasulullah, wahai anakku istri Rasulullah, apa yang pernah dilakukan Rasulullah aku tidak melakukannya. Itu pertanyaannya. Ya, lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar. Suatu ketika Nabi sedang haus luar biasa. Abu Bakar yang mencari, karena beliau tidak bisa kalau Nabi haus, maka walaupun beliau baru selesai minum ibaratnya, Abu Bakar pasti haus. Saking cintanya sama Nabi SAW. Akhirnya beliau keliling mencari air, beliau juga sedang haus. Maka diminum oleh Nabi SAW. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, engkau yang minum, saya yang hilang hausku. Itu Abu Bakar kecintaan. Jadi kata Umar, kalau engkau ketawa wahai Abu Bakar, saya sadar engkau ketawa karena Nabi ketawa. Kalau Nabi senyum, Nabi menangis, engkau pasti menangis. Jadi Abu Bakar itu seperti duplikatnya Rasulullah. Kenapa saya bilang duplikat Nabi? Apa yang dilakukan Nabi, Abu Bakar berusaha untuk melakukannya, dan semua sahabat sebenarnya seperti itu. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai Rasulullah, saya curhat pasal istri. Kata Sayyidina Rasulullah ketawa. Bagaimana aku tidak ketawa wahai Umar? Bagaimana aku tidak tertawa? Saya di sini juga lagi galau kalau bahasa kita. Saya di sini juga lagi galau. Kenapa? Karena dua anak Anda. Karena Rasulullah menikah dengan anaknya Abu Bakar, menikah juga dengan anaknya siapa? Sayyidina Abu Bakar. Loh kenapa saya berdiam di sini kalau bahasa kita? Saya di sini juga lagi galau pasal dua anak ente. Jadi Rasulullah juga pernah galau dengan dibuat sama istrinya, tapi Rasulullah seorang nabi. Sudah kelas. Jadi ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang masih muda ayo menikah. Ya, secepatnya menikah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah adalah bagian daripada sunnahku, maka barang siapa yang mengikuti sunnahku, maka lakukanlah pernikahan. Jangan yang muda saja, yang tua juga masih muda, silahkan juga nikah. Yang dulu pernah nikah kembali muda, yang dulu pernah tua kembali muda, nikah juga sebenarnya cepatnya. Sudah tua benar Ustaz, nggak jadi masalah walaupun ini ambil sunnah insya Allah. Karena kata Nabi SAW, sholatnya orang yang sudah menikah lebih baik daripada 40 kali sholatnya orang yang belum nikah. Nah apalagi itu?
Sholatnya orang yang menikah lebih baik daripada 40 kali seorang yang menikah. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, 1 hari orang yang sudah menikah lebih baik daripada 1000 hari orang yang belum menikah. Gimana ibadahnya ente lontang-lonting, gak akan bisa melawan daripada ibadahnya orang yang sudah nikah. Paham? Jadi ibadahnya orang yang sudah menikah lebih baik 40 kali sholatnya orang yang sudah nikah daripada yang belum menikah. Maka segera. Kalau seandainya memungkinkan, lalu bagaimana hukum pernikahan? Ini yang terakhir. Wajib bagi orang yang takut berzina dan dia mampu. Wajib hukum. Yang kedua, sunnah bagi orang yang mampu tapi tidak terlalu ingin, masih bisa menahan, dia mampu. Makruh bagi orang yang makruh bagi orang yang ingin menikah tapi dia tidak mampu. Haram bagi orang yang mau menikah menyiksa istrinya. Niatnya udah jelek dari awal, ingin menyiksa orang, maka haram hukumnya. Paham? Jadi hukum pernikahan itu berapa? Pertama, wajib. Yang kedua, sunnah. Yang tiga, makruh. Yang keempat, haram. Yang kelima, mubah. Kalau dia mampu ya biasa-biasa saja. Dia mampu ya dia tidak juga ingin dan segala macam. Ya mubah, asal muasalnya yang mubah pernikahan itu. Tapi bisa dibagi hal-hal itu sesuai dengan keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Ya cukuplah ya. Karena kalau terlalu panjang bahas seperti bapak begini, kasihan yang muda juga. Kasihan yang sudah tua kembali muda juga. Tapi ini saya semangati ya. Ambil barokahnya pernikahan. Dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan menikah. Karena rugi orang wafat, dia meninggal dalam keadaan tidak menikah. Ya sia-sia masih muda meninggal. Bidadari, Ustaz, ingat, istri itu lebih cantik daripada bidadari kelak di surga, istri yang soleh. Ya, Allahu a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini biasa. Silakan. Yang belum nikah. Lo yang sudah nikah juga penting biar tahu hukum nikah itu. Apa yang ada di dalam permasalahan, tapi jangan curhat. Curhat ke kebaikan nggak jadi masalah. Curhat kebaikan nggak jadi masalah. Tapi jangan yang memburukan. Kalaupun ini apa-apa sih. Ya silakan. Langsung aja Pak, masalah. Ini Pak, kalau menurut katakanlah hukum Islam yang wanita berhak menikah itu umur berapa Pak? Tidak ada ukuran yang sudah balik. Sekarang kita gini Pak, berpaku kepada undang-undang perkawinan pemerintah Pak. Ada sekian umur baru boleh menikah. Tindakan dari Al-Quran mengatakan wanita itu berdasar apa yang punya Pak. Jadi mohon penjelasan Pak. Jadi yang mana kita berdoman? Hukum negara itu menyelamatkan, tidak jadi kewajiban. Hukum negara ini menyelamatkan, jangan disepelekan, cuman tidak juga bisa ada kalanya tidak jadi patokan. Saya nikah di bawah umur istri saya, tapi ternyata bukan saya, tokoh besar juga sama. Ustaz Yusuf Mansur lebih parah. Saya nikah sama istri saya umur 16, Ustaz Yusuf Mansur 14 tahun. Itu hal yang pertama. Contoh juga nikah siri. Nikah siri dalam agama boleh apa enggak? Ya boleh-boleh saja, yang penting sah dari Allahu Akbar. Lain lima ini, itulah ini main. Nah, itu aja itu. Jadi seperti nikah siri. Kenapa ada dilarang oleh agama, oleh negara? Karena bayangkan kalau nikah siri itu hanya kita ngambil dari segi agama. Bagaimana parahnya kita punya negeri kalau seperti itu? Seperti contoh artis yang kemarin katanya nikah siri. Kalau sempat dia orang, saya yakin orang yang curiga itu masih ada sampai sekarang. Siapa namanya? Dan dia nikah siri duluan kan? Setelah dia hamil baru dia ungkapkan ke masyarakat. Kan bahaya. Kalau kita hanya ngikut aturan negara, aturan agama, ini bahayanya kalau di negeri kita. Zaman sudah berbeda. Bayangkan satu contohnya. Seorang laki-laki tidak ada dalam hukum agama harus izin sama istri pertama untuk nikah yang kedua. Enggak ada itu aturan dalam agama, enggak ada.
Tapi dalam hukum negara yang menyelamatkan, dalam hukum negara lah yang mempertengahi daripada hukum itu. Harus izin pertama, istri pertama, harus ridho. Yang kedua kecukupan, dilihat oleh KUA berapa penghasilannya, dan cocok nggak dia poligami. Kalau belum, nggak mau disahkan oleh KUA. Hah? Maka kalau dalam segi agama, bapak-bapak nggak perlu izin sama istri pertama kalau mau nikah lagi. Nah, Anda mau melawan hukum agama? Ini kan hukum agama yang saya bahas. Mau pakai hukum begitu saja? Karena enggak. Maka hukum negara yang mempertengahi hal itu. Maka jangan semua, masya Allah. Negara itu luar biasa. Kalau kita sudah membahas tentang baldah, al-watan, maka jika kita juga membahas tentang agama, maka itulah makanya jangan ya. Kalau istilahnya itu oper dalam beragama juga tidak boleh. Dia tidak paham tentang hukum bernegara, dia semua. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia diam-diam kerja dinas, tahu-taunya istrinya udah 5 dan 4. Itu terjadi Pak Donald. Termasuk dalam keluarga saya ada dia dari kepala dinas kerja di mana-mana, ya kan? Tiba-tiba dia istrinya tahu dia punya anak, akhirnya kacau dia punya keluarga sampai sekarang. Nah, hal seperti itulah yang kita hindari bapak-bapak sekalian ya. Jangan hanya negara ngomong pikir, nggak usah begitu juga. Jadi nikah siri boleh dalam segi agama, tapi tidak sah dalam hukum negara. Maka taati kedua-duanya untuk apa? Menyelamatkan kita. Boleh Anda poligami, tapi taati daripada hukum negara juga. Contoh siapa yang poligami kemarin? Ustaz Arifin Ilham. Nggak ada kacaunya. Kenapa? Kalau beliau itu, kata beliau, saya mau poligami tidak sembarang. Bukan saya izin sama istri lagi, ke mertua saya izin. Berani nggak Pak? Jadi Arifin Ilham itu kata beliau, saya poligami bukan izin istri lagi, ke mertua diizin Pak. Selamat. Dan tidak ada sembunyi-sembunyi, nyata semua orang tahu. Ini enggak, tiba-tiba udah 4 istrinya. Sah, ya sah dalam hukum agama. Tapi Anda berbahaya, jangan melakukan sesuatu hal yang menurut Anda baik tapi menghancurkan Anda semua. Paham enggak? Jangan melakukan suatu hal yang menurut Anda baik tapi menghancurkan Anda sendiri. Ini istri durhaka, jangan dengan pasal durhaka saja Pak. Perhatiannya itu tanggapan saya. Jadi dua-duanya disandingkan, dua-duanya adalah hukum negara dan hukum agama, maka harus disandingkan. Silakan, mana ada lagi? Ya, silakan. Bagaimana menurut hukum Islam seorang wanita yang sudah hamil dalam kira 2 hari sudah melahirkan itu dinikahi? 2 hari dia hamil habis itu nikah. Apa nama hamil? 2 hari nikah melahirkan. Sudah menikah baru umur 2 hari anaknya Melahirkan. Berarti itu sudah jelas hamilnya. Iya. Sudah jelas hamilnya. Ternyata kadang tanya gitu. Kalau sudah hamilnya udah jelas, jangan dinikahi. Tidak boleh seorang nikah itu, seorang yang hamil dinikahi. Iddahnya orang hamil itu apa? Iddahnya orang hamil itu apa iddahnya? Berapa? Sampai dia melahirkan. Maka iddahnya seorang yang hamil itu melahirkan. Jangan, tidak boleh dinikahi ketika dia hamil. Lalu bagaimana kalau perempuan yang berzina, dia hamil di luar nikah, secepatnya untuk dinikahi nggak perlu ditunggu sampai lahir. Kalau udah tahu dia hamil secepatnya. Loh, apa perbedaannya Ustaz untuk menutup aib orang perempuan ini? Ini jangan disamakan, kata Buya Yahya, cepat nikahkan itu. Nggak perlu nunggu dia sampai lahir, karena ini orang di luar zina untuk menutup aibnya. Jangan malah disebarluaskan dulu. Kalau ditunggu dia sampai lahir, orang semua tahu. Jadi tiba-tiba ada anak antum, maksud saya begini, ada anak, jangan anak ente deh, bahaya. Ada orang perempuan curhat sama ente. Wahai, misalkan paman, saya hamil di luar nikah, bagaimana ini? Maka segera jawab, siapa yang menghamilimu, nggak perlu. Dan yang kedua, nggak perlu, dia nggak wajib seorang itu menikahi kepada yang menzinai dia, karena sudah jelas tidak baik. Kalau bisa yang lebih baik yang menikahinya secepatnya untuk menutup aib. Ada seorang ulama juga seperti itu, menikahi seorang
perempuan yang diambil di luar nikah tapi tak pernah disentuhnya, habis itu diceraikan dia, boleh nggak seperti itu? Untuk menutup aibnya daripada perempuan. Dia menutup aib itu penting Pak ya. Ini kalau dia perempuan jelas, hamil jelas, terus tinggal mati suaminya, kemudian dia hamil, maka boleh dinikahi setelah dia lah. Sudah. Ceramah. Ceramah. Naik ceramah. Ada lagi silakan pertanyaan. Makin besar ini. Sudah. Ayo lagi, siapa yang lain lagi? Silakan kalau ada pertanyaan. Ini pertanyaan tiga dan sekarang ini udah semakin susah lah. Sekarang udah diatur dalam diatur dalam pasal 279 ayat 1 KUHP. Barang siapa yang menikah tidak mengetahui istrinya, maka dia diancam 5 tahun penjara paling sedikit. Nah, jadi pertanyaannya. Nah itu jadi sedikit susah untuk melakukan itu ya kan, karena meminta belum tentu diizinkan, tapi sudah hadir dia untuk melakukan pernikahan gitu. Kalau kita lakukan ini kan mengizinkan. Jadi apa namanya? Kita untuk kadang-kadang ibu juga ingin melakukan ya. Jadi begini. Jadi atur sekarang. Jadi begini. Ada sekelompok orang dulu yang menghina sufi dengan satu permasalahan ketika ditanya, kenapa Anda menghina sufi? Karena dia sering menikah. Apa jawaban ulama ini? Kalau begitu, dia punya nafsu juga sama dengan kamu. Artinya ulama dahulu itu sering menikah, pertama alasannya untuk menjaga hawa nafsunya. Yang kedua untuk apa? Memperbanyak keturunan. Iman orang-orang alim itu istrinya cuma satu Pak, anaknya sedikit. Itu kalau dalam kita bahas tentang poligami, dan Anda harus terima ini. Boleh Anda tidak mau poligami, tapi tidak boleh melarang poligami. Seperti partai, salah satu partai kemarin yang kurang ajar itu. Ya, perempuan itu boleh tidak suka poligami, tapi Anda menolak poligami haram hukumnya karena Anda menolak syariat. Harus Anda tahu posisi di mana. Anda menolak atau tidak mau poligami. Kalau tidak mau dipoligami, itu hak seorang perempuan, tidak boleh dilarang. Tapi Anda menolak poligami, itu sama dengan menolak syariat. Jadi kalau membahas tentang ulama-ulama terdahulu, rata-rata memang seperti itu. Cuman sekarang sudah berbeda zamannya. Semua dengan kehati-hatian. Negara kita sudah mengatur, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Saya yang bapak-bapak dulu ngomong ini. Ya, bapak-bapak sekalian, hati-hati. Negara kita sudah mengatur dengan baik, dengan bijak para undang-undang kita untuk tidak hal baik-baik itu ditaati, Pak ya, jangan melanggar-langgar saja, bahaya. Jadi ya seperti tadi 5 tahun penjara, lumayan juga di dalam penjara 5 tahun. Kalau kata orang penjara itu apa namanya, kangkung seakar-akarnya nanti dimasai kalau di penjara. Jadi kuahnya hitam karena tanah, bukan karena bumbu kalau di penjara. Iya. Tapi kalau persetujuan seperti kata saya tadi, Sakaripin Ilham, undang izin sama istrinya lagi, mertuanya dia pergi itu. Almarhum itu, Masya Allah. Belanda berani ya silakan. Sekarang lebih menakutkan mertua pada istri, Pak. Ayo, ada lagi, silakan. Jadi iddahnya orang hamil itu, Pak? Sampai masa Baiklah. Iddahnya kita. Kalau orang biasa berapa iddahnya ibu-ibu? 3 bulan. 4 kali suci. Berapa? 4 kali suci. Ingat itu. Ini belum selesai iddah udah dilamar dia. Haram hukumnya. Yang laki-laki yang melamar juga tak boleh itu. Yang perempuan juga haram untuk menerima. Dua-dua aja nggak boleh. Tunggu dulu, sabar gitu. 4 kali suci. Kalau dia suci, haid suci 2 nih. Haid suci 3. Haid suci 7. Kalau dia dari suci. Kalau dia dari haid suci. Haid apa dia? Haid suci. Haid suci. Haid suci. Haid suci jatuhnya 8. Ulang sekali lagi. Kalau dari suci. Suci, haid suci. Haid suci 3 deh.
haid, suci, dah selesai. Paham nggak? Kalau dia haid, dari haid ya, ini diceraikan dia waktu haid nih. Haid suci 1, haid suci 2, haid suci 3, haid suci jatuhnya 8. Itu cara ngitungnya. Paham nggak? Jadi jangan 3 bulan saja, karena masa suci dan haid itu beda-beda, nggak sama. Paham nggak? Ya, 4 kali suci bulannya bukan bulannya. Karena ada berbeda-beda. Dengar. Banyak yang nggak tahu tadi pasal-pasal begitu. Silakan. Ibu-ibu ini ada bertanya. Nggak ada yang Kami kan nangis. Oh. Kalau kami kita nikah nangis. Ya. Udah ibu-ibu kawin siri, satu ditinggal pergi kawin lagi boleh tak? Ini berat pertanyaannya. Macam mana tadi? Kawin betul udah cerai, kawin siri, ditinggal laki-laki. Boleh tak kawin lagi siri? Dia kan tak pakai anak lagi, ditinggal. Asalkan itu seperti tadi, iddahnya sudah selesai ya kalau antum berkaitan dengan hukum agama ya silahkan saja. Tapi kalau antum dengan hukum negara jangan. Harus nikah jelas-jelas. Jangan pula mau disembunyi-sembunyi ibu-ibu sekalian. Buat apa sembunyi-sembunyi? Nampak saja nikah itu syiar. Kalau disembunyi-sembunyikan nggak sesuai dengan tujuan nikah itu sendiri. Tujuan nikah apa? Untuk menjaga dari perzinahan. Yang kedua apa? Syiar agama nikah itu. Lalu kalau dia pesta besar-besaran silakan, nggak apa-apa. Cuman jangan lupa episode seminggu dia ditonton lagi di televisi, nggak ada mendidiknya sekarang. Nggak ada kita butuh itu aja ditonton. Paksa kita nonton nikahnya orang. Buat apa? Oh jadi boleh Ya kalau hukum agama, tapi jangan dituruti itu hukum negara, nggak boleh bu. Nanti kalau saya bilang agama ini direkam nih bahaya, nanti ke Polres datang ke saya. Tak, kenapa saya kan nanya? Iya. Ya. Jadi hukum negara tidak boleh jangan. Karena itu hukum negara ini mengatur semua undang-undang kita udah luar biasa sesuai. Ya. Jadi jangan macam-macam ya, yang laki-laki. Jangan macam-macam. Kalau mau itu gentleman pergi ke mertua. Ya, silakan. Sudah cukup? Ya. Allah a'lam bishawab. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini sudah panjang lebar, lumayan jelas yang disampaikan Pak Ustadz, terutama mengenai tentang pernikahan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mendapat bekal atau ilmu pengetahuan buat kita, untuk kita mungkin bisa kita sampaikan lagi kepada saudara-saudara kita yang belum. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Doa sekali Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wasallam. Allahumma barik fil hadith wa bil ilm karimna bil taqwa wa sallallahu wa jalla bil afdal wa warzuqna ma lam yakun barikan. Allahumma qina bi halalika an haramika wa qina bi fadlika an man siwa. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkil shaqwa wa su'il qada wa sama'atil a'da. Allahumma arzuqna malan wa la barikan. Allahumma rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Wa jiddatil al-asatidina wa al-ulama'i wa syuhada'i wa rajabina sallallahu alaihi wa اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماطة الاعداء يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر على كل شيء ولا تحسب على كل شيء ولا تحاسب على كل شيء كل شيء يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مليء يا مرحم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم صل وسلم ولا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله Duduk. Udah nggak bisa. Liurnya lagi. Duduk.